Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz Zaidan dan rekan saya Anwar Husni Bubaro. Di sini kami akan menganalisis faktor sebuah data dengan menggunakan alat bantu SPSS. Pertama-tama buka aplikasi SPSS, kemudian klik data view dan masukkan data yang ingin dianalisis. Selanjutnya klik variable view, lalu ubah pada kolom name menjadi P1, P2, P3, dan seterusnya. Kemudian di bagian desimal kita jadikan 0 semua. Dan pada kolom label diganti menjadi keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud. Kemudian kembali ke data view dan klik analyze, dimension reduction, faktor, kemudian masukkan semua variabel ke kotak variabel. Lalu klik descriptive, kemudian klik pada bagian initial solution, lalu centang KMO and Betrayals of Scarcity dan anti image, lalu klik continue. Selanjutnya klik di bagian extraction, lalu checklist pada bagian unrotation faktor solusi dan screen plot, lalu klik continue. Kemudian klik rotation, lalu aktifkan area max dan beri tanda checklist pada rotation solusi, lalu klik continue. Kemudian klik scores, lalu aktifkan save as variable, lalu klik continue. Terakhir klik OK, maka akan muncul output analisisnya. Tabel yang pertama yaitu KMO and Betrayals Test. Tabel ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan variabel apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Yang jika nilai KMO MSA-nya lebih besar dari 0,50, maka teknik analisis faktor dapat dilanjutkan. Di sini terlihat bahwa nilai KMO MSA-nya sebesar 0,681, yang artinya lebih besar dari 0,50. Dan Betrayals Test signifikan 0,008, yang artinya lebih kecil dari 0,50. Maka analisis faktor dapat dilanjutkan. Lalu pada tabel kedua ini kita fokus pada bagian anti-image correlation. Diketahui bahwa nilai MSA dari masing-masing yang diteliti adalah keandalan 0,693, ketanggapan 0,721, keyakinan 0,659, empati 0,657, dan berwujud 0,657. Diketahui bahwa nilai MSA untuk semua variabel adalah lebih besar dari 0,50, maka persyaratan kedua terpenuhi. Kemudian pada tabel commonalities yang menunjukkan apakah nilai variabel yang diteliti mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Diketahui semua variabel yang diteliti itu hasilnya lebih dari 0,50. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang dipakai untuk menjelaskan faktor. Kemudian ada tabel variance explained. Pada tabel ini kita fokus pada bagian initial agent value. Maka ada dua faktor yang terbentuk dari 5 variabel yang dianalisis. Untuk menjadi sebuah faktor, maka nilai agent value harus lebih besar dari 1. Nilai agent value komponen 1 sebesar 2,293, artinya lebih besar dari 1. Maka menjadi faktor 1 yang mampu menjelaskan sekitar 45,870%. Sedangkan nilai agent value komponen 2 sebesar 1,211, maka lebih besar dari 1. Menjadi faktor 2 yang mampu menjelaskan 24,228% variasi. Jika dijumlahkan maka mampu menjelaskan 70,098% variasi. Lalu pada tabel scatter plot terdapat 2 titik komponen yang memiliki nilai agent value lebih dari 1. Maka dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang terbentuk. Kemudian ada tabel komponen matriks, di mana tabel ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Dari output di atas, terlihat pada variabel keandalan, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 adalah sebesar 0,767 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,315. Lalu pada variabel ketangkapan, nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,771 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,222. Pada variabel keyakinan,
nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,383 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar 0,747. Dan pada variabel empati dan berwujud, yakni nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sebesar 0,694 dan korelasi dengan faktor 2 sebesar minus 0,503. Lalu kemudian tabel rotate komponen matrix, di mana pada tabel ini dapat ditentukan suatu variabel masuk dalam komponen faktor yang mana dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dengan faktor yang terbentuk. Yang pertama, variabel keandalan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,351 dan faktor 2 sama dengan 0,751. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variabel keandalan termasuk kelompok faktor 2. Lalu variabel ketanggapan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,417 dan pada faktor 2 0,685. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variabel ketanggapan termasuk kelompok faktor 2. Lalu variabel keyakinan. Nilai korelasi variabel ini dengan faktor 1 sama dengan minus 0,225 dan faktor 2 sama dengan 0,809. Karena nilai korelasi faktor 2 lebih besar dari faktor 1, maka variabel keyakinan termasuk kelompok faktor 2. Kemudian ada variabel empati dan variabel berwujud. Nilai korelasi dua variabel ini dengan faktor 1 sama dengan 0,851 dan faktor 2 0,101. Karena nilai korelasi faktor 1 lebih besar dari faktor 2, maka variabel empati dan berwujud termasuk kelompok faktor 1. Lalu pada tabel terakhir yaitu komponen transformation matrix yang menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya sebesar 0,735 yang artinya lebih besar dari 0,50 dan komponen 2 nilai korelasinya sebesar 0,735 yang artinya lebih besar dari 0,50. Karena nilai semua komponen lebih besar dari 0,50, maka kedua faktor yang terbentuk ini dapat disimpulkan layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai analisis faktor dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.